Keton atau alkanon adalah senyawa organik turunan alkana yang memiliki gugus fungsi karbonil, yaitu C rangkap O. Gugus karbonil ini berada di tengah rantai karbon dan diapit oleh dua gugus alkil. Perhatikan struktur ini. Di bagian tengah terdapat gugus karbonil, yaitu C rangkap O. Gugus ini diapit oleh dua gugus alkil di kiri dan kanan, yang ditandai dengan R dan R aksen. Karena posisi C rangkap O berada di tengah rantai karbon, senyawa ini disebut keton, bukan aldehid. Keton banyak digunakan sebagai pelarut dalam sintesis organik. Contoh keton yang paling dikenal ialah aseton dan propanon. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat keton. Baiklah, sifat yang pertama yaitu keton dengan jumlah C1 sampai C5 berwujud cair pada suhu kamar. Yang kedua, polar, yaitu larut dalam air, namun berkurang dengan bertambahnya rantai alkil. Dengan C yang semakin banyak, justru polarnya semakin berkurang, karena rantai alkil bersifat nonpolar. Yang ketiga, umumnya mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar dengan MR yang sama. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tata nama. Nah, tata nama bisa ditulis dengan dua cara, yaitu dengan sistem IUPAC dan trivial. Baiklah, yang pertama saya menjelaskan yang IUPAC. Jadi, suatu keton itu sebenarnya dari alkana kemudian jadi alkanon, tapi A-nya diganti jadi on. Kemudian nama trivial memakai alkil keton. Jadi alkil dulu, terus di belakangnya baru ditulis keton. Keton dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai pelarut, seperti penghilang cat kuku, pengenceran cat, dan pelarut plastik. Yang kedua, di dalam dunia medis biasanya digunakan sebagai obat bius. Di dalam bahan wangian digunakan sebagai parfum dan kosmetik. Di dalam dunia industri digunakan sebagai pembuatan rayon dan nilon. Keton memiliki dua jenis isomer. Yang pertama, isomer posisi. Letak gugus karbonil berubah dari rantai karbon yang sama. Isomer fungsi, yaitu berisomer dengan golongan fungsi lain atau aldehida dengan rumus molekul yang sama. Bisa dilihat seperti contoh pada gambar berikut ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang rumus umum dari keton. Nah, teman-teman, ini adalah rumus umumnya. Kemudian, kita ganti N-nya menjadi 3. Nah, dapat kita tuliskan yaitu C3H2O. Teman-teman, ini adalah keton. Keton merupakan gugusnya karbonil. Gugus karbonil ini letaknya di antara gugus alkil, jadi tidak mungkin di ujung. Nah, selanjutnya mari kita tulis strukturnya, yaitu C3. Nah, ini adalah strukturnya. Karena perlu kita ingat, ini merupakan gugus karbonil, jadi tidak mungkin letaknya di ujung. Maka kita tulis di sini. Ini merupakan gugus karbonil. Nah, tinggal kita tambahkan H3-nya. Nah, teman-teman, ini kita beri nama yaitu propanon. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya rumus umum ini CnH2O itu merupakan keton dan aldehid. Nah, kemudian ini kita tuliskan berupa aldehid. Kita tuliskan strukturnya. Nah, teman-teman, tadi gugus karbonil itu letaknya tidak mungkin di ujung. Nah, ini namanya gugus aldehid yang letaknya selalu di ujung. Mari kita tuliskan. Nah, tinggal kita tambahkan 3, 2.
Nah, gini teman-teman. Dan ini diberi nama propanal. Nah, rumusnya tetap sama, C3H2O. Teman-teman, jangan lupa kita bedakan antara yang mana keton dan aldehid.